Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fitra Sihite SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut video praktik pembelajaran aksi 2 yang akan saya tampilkan di SMA Negeri 1 Tewa. Silakan simak videonya. Bagaimana keadaannya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang ingin doa? Silakan. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa untuk kepercayaan berdoa. Yang tidak hadir atas bernama Septino Ragel tanpa keterangan. Alvin Septino Ragel. Sepertinya Alvin Septino Ragel ini udah lama ya nggak hadir. Ada pemberitahuan nggak kira-kira kenapa Alvinnya? Ya, seperti biasa ibu buat dulu yel-yelnya ya. Nah, kalau ibu bilang tepuk tangan satu. Tapi ini nanti secara acak ya. Nah, tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1. Oke, mantap, luar biasa. Ya, sekarang kita akan membahas materi mengenai ada yang bisa menyampaikan materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, materi kita sebelumnya yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Ya, yaitu menganalisis struktur Dan kebahasaan teks editorial. Nah, ada yang bisa menyampaikan apa aja struktur dari teks editorial? Pertama, Pernyataan yang lengkap, yang kedua, argumentasi, yang ketiga, pernyataan ulang pendapat, merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. ya, yang IPK-nya ini artinya adalah dari teks editorial adalah mengajak pembaca untuk memahami atau menganalisis isu yang terjadi, bisa bekerja dalam sebuah redaksi atau penulis. Lantas bagaimana tanggapan warga soal wacana kenaikan harga BBM Pertalite bersubsidi? Belum ada wacana BBM Pertalite mau naik. Sekarang Ibu akan bertanya jawab dengan kalian. Apa isu yang dibahas melalui video tersebut? Kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM. Ada yang bisa menjelaskan isunya lebih lengkap lagi? Tadi ada yang angkat tangan ini. Ibu lihat. Silakan. Isu yang dibahas dalam video tersebut adalah kenaikan harga BBM Pertalite lebih mahal dari pertama. Iya. Aktual dan faktual yang pernah amat diperbincangkan di masyarakat. Ya, sama-sama dibaca. Yang pertama, Simak isu aktual 2-3 kali. 2. Data isu-isunya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Silakan simak videonya dengan baik. Ya Astrid, apakah 5 obat yang diminta ditarik dari peredaran masih tampak di pasaran? Ya, selamat siang Bunga dan juga pemirsa. Inilah situasi dari Bisa? Nah, sekarang ini aspek yang dinilai. Nah, dalam kalian berdiskusi itu apakah kolaborasinya bagus? Akan terlihat di sini. Kemampuan nanti menjawab pertanyaan. Tadi beberapa sudah ada yang berulang-ulang menjawab pertanyaan.
Guru kemudian membagikan lembar kerja peserta didik kepada siswa dan mengarahkan agar siswa berdiskusi secara aktif dalam merancang teks editorial sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Waktu dalam pengerjaan LKPD selama 20 menit. Guru membimbing dan mengarahkan siswa selama berdiskusi dalam merancang teks editorial sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kelompok 3 akan mempresentasikan teks editorialnya dari video yang sudah ditampilkan. Agar terhindar dari segala penyakit. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aprilia S. Argumentasi penjelasan Kementerian Kesehatan telah menjelaskan bahwa penyebabnya terjadinya gagal ginjal akut atau akutek kidney injury atau AKI belum diketahui dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut bersama BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan pihak terkait lainnya. Kasih itu teman-teman yang lain ikut serta aktif juga. Itu dari kelompok Om. Bagaimana dari kelompok 1? Ada saran? Kami dari kelompok 5 bertanya kepada kelompok 1, kelompok 3 maaf. Fakta yang dapat kami ambil, apa fakta yang dapat kami ambil dari teks editorial yang ada ini? Yang lain tolong. Terima kasih. Karena balita dan anak-anak memiliki imun tubuh yang rendah. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegahnya adalah dengan mengonsumsi obat. Obat sirup adalah alternatif obat yang mudah diminum bagi anak-anak dan balita. Selanjutnya, argumen akan dibacakan oleh teman kami adalah sedemikian yang dapat kami sampaikan, dan kami ingin meminta saran ataupun pendapat dari teman-teman kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih. Setelah kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kemarin kan ada masalah anak-anak tentang gagal ginjal akut. Di sini apakah menurut teman-teman yang di depan, apakah BPOM itu kan suatu lembaga dalam pengecekan makanan ataupun segala macam. Jadi di sini apakah teman-teman itu masih percaya dan BPOM atau tidak? Sekian, terima kasih. Lebih tepatnya, apakah BPOM masih bisa dipercaya atau tidak menurut teman-teman? Terima kasih. Dari saudara Alfon dari kelompok 3, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami yang galak. Baik, saya akan menjawab. Bukannya percaya atau tidak percaya kepada BPOM, tapi sering terjadi pemalsuan pada kode QR BPOM pada makanan dan obat-obatan. Serta para pedagang-pedagang nakal yang berani menjual obat yang belum terdaftar namun sudah memberi label BPOM. Mempresentasikan waspada 5 obat berbahaya bagi anak-anak. Senin 31 Oktober 2022. Obat adalah hal penting dalam kehidupan kita. Paling dicari saat kita sakit, terutama pada kalangan anak-anak. Karena orang tua merasakan khawatir saat anaknya sakit dan mereka mengobati dengan memberi sirup dengan berbagai rasa seperti jeruk, stroberi, dan apel.
ternyata terdapat 5 peredaran obat sirup yang mengandung cemaran ethylene glycol atau RG dan diethylene glycol atau DEG. Hal itu yang menyebabkan gagal ginjal. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya, Saskia. Saya ingin bertanya kepada kelompoknya, apa alasan etilen glikol bisa memicu gagal ginjal akut pada anak? Ya, di sini saya akan menjawab karena di dalam kandungan etilen dapat membahayakan anak-anak karena etilen itu termasuk zat mentah yang dapat membahayakan anak-anak. Bisa diterima. Terima kasih bagi kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan teks editorialnya. Ada tadi kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Itu sudah cukup membuktikan bahwa kalian itu mampu merancang teks editorial sesuai dengan struktur dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bagus. Nah, Ibu cukup apresiasi bagi yang sudah mengerjakan dan sudah tampil tadi di depan. Bagi kelompok yang belum tampil minggu depan atau hari Kamis ya, tetap kita ambil untuk hari ini adalah merupakan pernyataan yang berisi fakta pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi dan saran yang harus ada dari pemerintah dan masyarakat. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, ini pertemuan selanjutnya yaitu menilai isi 2 buku fiksi. Apa arti fiksi? Jadi nanti kita akan menilai kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi. Boleh juga nanti kumpulan teks cerita sejarah yang sudah kalian kumpulkan. Bisa jadi punya Angela Putri dibaca oleh Saskia. Tidak apa-apa. Banyak kita mau menilai. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tolong dipimpin untuk doa penutup. Siapa yang bisa Inka? Silakan Inka Claudia. Dipimpin doa penutup kita. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa agama Kristen. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengakhiri ibadah, ingin mengakhiri pelajaran kami, kiranya pelajaran yang disampaikan Guru tadi kepada kami Ya.